Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Kita percaya kita sedang hidup di dalam sebuah kenyataan yang penuh dengan kepastian. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk menatap ke depan. Kenapa? Karena ketika mereka melihat ke depan, mereka melihat kenyataan. Ya. Firman Tuhan, janji Tuhan, whatever dia dengar. Tapi yang dia lihat itu kenyataan. Yang ada di depannya saat ini adalah kenyataan. Dan itu membuat mereka seringkali meragukan janji dan firman Tuhan. Kalau itu sedang kita alami hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita tengok ke atas. Maka kita akan mendapati Tuhan kita yang mampu untuk mengubah kenyataan. Mampu mengubah kenyataan yang tidak pasti pun menjadi kepastian. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Itu sebabnya jangan gantungkan pengharapan kita kepada dunia ini. Kita akan kecewa. Kita akan tidak kuat. Tetapi pada waktu kita menggantungkan pengharapan kita dan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka semuanya itu akan pasti. Itu sebabnya tema kali ini saya sebut dalam kepastian. Temanya dalam kepastian. Kita bukan orang yang hidup dalam ketidakpastian. Kita bukan orang-orang yang hidup yang sedang gambling, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita hidup di dalam kepastian. Sebab kita yakin bahwa Tuhan kita sanggup untuk mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Kita mohon tuntunan Tuhan untuk memberikan hikmat bagi kita, untuk kita bisa memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kesempatan ini bagi masing-masing kita. Bapa yang mengasihi melebihi batas pemikiran kami. Engkau tidak pernah sekalipun merancangkan yang buruk dalam hidup kami. Itu sebabnya kami yakin kami memiliki masa depan yang penuh dengan kepastian. Sebab Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah bekerja separuh jalan. Itu sebabnya kami yakin hari esok kami penuh dengan pengharapan. Dunia boleh tenggelam di dalam kegelapan, tetapi orang-orang yang percaya akan terus melihat terang di sepanjang jalan kehidupannya. Sebab Engkaulah terang itu sendiri. Bantu setiap kami Tuhan untuk membuang semua keraguan-raguan kami, kebimbangan kami. Dan sebaliknya, ingatkan kepada setiap kami bahwa kami mempunyai hidup yang penuh dengan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormatku hanya bagi nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melihat kepastian? Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kepastian? Modalnya cuma satu, yaitu kita tetap percaya. Sebab ketika kita percaya, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ketika kita percaya, maka kita akan melihat bagaimana pengharapan kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap
kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Sekali lagi katakan, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Ketika kita percaya, maka kita akan melihat kuasa dan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Yang tidak mungkin pun Tuhan bisa buat menjadi mungkin, karena kita punya Tuhan yang kuasanya tanpa batas. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kitab Roma 4. Kitab Roma 4 ayat ke-13 sampai ke-25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa atas banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah menjadi lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Roma 4 ayat yang ke-18. Tadi kita baca apa? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Bapak Ibu Saudara, tentunya adalah hal yang mudah bagi setiap kita untuk mempercayai sesuatu yang pasti. Namun bagaimana seandainya kita dituntut untuk tetap memiliki keyakinan untuk hal-hal yang tidak pasti? Bukan hal yang mudah, bukan? Untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian merupakan sebuah ujian bagi iman percaya kita. Abraham dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang terjadi dalam hidupnya. Bagaimana mungkin ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa kalau pada kenyataannya umurnya sudah begitu lanjut, sementara rahim istrinya sudah tertutup. Yusuf juga dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang terjadi dalam hidupnya. Saat ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri dan dipenjara akibat fitnah dari istri Potifar. Sangat sulit untuk bisa mempercayai bahwa suatu saat ia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Musa juga dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang terjadi dalam hidupnya. Siapa yang berani memastikan bahwa bayi yang terapung di sungai Nil itu dapat selamat? Bahkan ia akan menjadi seorang pangeran di Mesir. Bahkan Daud juga dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang terjadi dalam hidupnya. Sebab siapa yang berani memastikan bahwa seorang gembala yang pipinya masih kemerahan mampu untuk mengalahkan seorang raksasa, bahkan pada akhirnya ia bahkan menjadi seorang raja. Barangkali hari-hari ini kualitas iman kita juga sebenarnya sedang diuji. Kita sedang berhadapan dengan begitu banyak ketidakpastian dalam menjalani hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sedang dituntut untuk tetap memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang ada. Semua yang serba tidak pasti tidak seharusnya menggoyahkan iman kepercayaan kita. Sebab keyakinan kita bukan berdasarkan pada situasi yang tidak pasti, melainkan kepada Tuhan yang pasti. Jangan biarkan ketidakpastian menggugurkan iman kita kepada Tuhan. Saat ini mari kita belajar dari Abraham, yang justru memiliki keyakinan dalam ketidakpastian. Sebab
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Kita baca itu dalam Roma 4 ayat ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani untuk tetap percaya? Sekalipun saat ini kita sedang tidak memiliki dasar bagi kita untuk berharap. Sesungguhnya, memiliki keyakinan dalam ketidakpastian adalah kunci untuk mengalami mujizat. Itu sebabnya, tetaplah berharap. Sekalipun kita sedang tidak mempunyai dasar untuk berharap. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tanganmu, pengharapanku hanya kepadamu. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tanganmu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Sama-sama katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau bekerja di dalam hidupku. Kami percaya, selamanya percaya, takkan pernah berhenti. Kami percaya, selamanya hanya kepadamu Tuhan kami berharap, kami bergantung, hanya Engkaulah yang kami andalkan. Seumur hidup kami tiada yang lain
Mungkin saat ini kita sedang tidak mempunyai dasar untuk bisa berharap, oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kita alami dalam hidup kita hari ini. Mungkin hari ini kita sedang tidak mempunyai satupun alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang kita alami, oleh karena apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, izinkan saya berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk bisa berharap dan percaya, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan dan kepercayaan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak akan pernah mengecewakan orang yang meletakkan pengharapan dan kepercayaannya kepadanya. Itu sebabnya kuatkan iman percaya kita kepadanya, apapun dan bagaimanapun keadaannya, sebab Dia adalah Allah yang dapat kita percayai. Jangan mengandalkan yang lain, tapi andalkan Dia di atas segalanya. Maka kita disebut orang yang berbahagia, dan kita akan melihat segala ketidakpastian akan diubah menjadi sebuah kepastian bagi setiap kita yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang bertindak. Setiap hari kami bangun, dan sepanjang hari kami diusik oleh perasaan takut dan khawatir yang sangat besar. Ada banyak hal tentang ketakutan dan kekhawatiran dalam segala bidang mencoba untuk menekan kami dan menjadikan hidup kami penuh dengan ketidakpastian. Kami tahu bahwa Engkau tidak ingin kami dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Tetapi seringkali kami tidak dapat mengelak. Kami tahu Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Engkau telah melihat awal dan akhir, dan mengetahui bagaimana semuanya akan terjadi dan bagaimana semuanya akan berakhir. Engkau memegang masa depan di tanganmu dan menyelidiki masa kini. Tolonglah kami untuk dapat melihat bagaimana Engkau melihat dan menemukan jaminan dan kepercayaan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami akan tetap melangkah sekalipun di tengah badai, asal bersama-Mu, sebab kami yakin kami aman bersama-Mu. Tuhan, ingatkan selalu bahwa Engkau menyelamatkan kami supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu. Bagi kami, Engkau lebih berharga dari semua yang kami miliki. Kalau Engkau sanggup mengubah hidup kami dari gelap kepada terang-Mu, terlebih lagi hanya sekedar persoalan dan masalah hidup kami, itu sebabnya ajar kami untuk melihat proses perubahan itu. Sekalipun mungkin itu sesuatu hal yang menyakitkan, namun biarlah kami boleh terus bertahan untuk dapat melihat hasil akhir karya tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang setuju sama-sama katakan amin.